kedatanganku. Hantam kau. Oke, musuh juang. Saya Brandu Mamana Tegar Karo dan Saya Van Fai. ya, di sini kita ingin memberikan sedikit berbincang, dan abang ini katanya dia sudah banyak pertanyaan-pertanyaan yang mau disiapkannya kepada saya, gimana di pertandingan saya kemarin di One Pride yang pertandingan yang ke 41 di MMA. Iya, di situ ya. Nah, jadi langsung aja bang, biar kawan-kawan tahu apa yang pengen abang tanyakan tentang aku di pertandingan ini. Sebelumnya saya Van Fai. Saya hanya sebetulnya bukan pertanyaan dari saya pribadi, cuman lebih saya mewakili teman-teman yang lain, mewakili netizen. Jadi saya ingin mempertanyakan kepada Bang Brando ini tentang kekalahannya. Kenapa tidak sesuai dengan omong-omongan yang dikeluarkan dia. Jadi pertandingan kemarin sangat seru, tapi apa yang terjadi semuanya berbalik tidak sesuai plan Anda. Maksudnya bagaimana ya? Perkataan seperti itu bang ya. Pertandingan itu pasti ada kalah ada menang. Nah, jadi kerjaku itu adalah sebuah pemain MMA di Indonesia yang disiarkan di televisi. Nah, ketika aku untuk mengatakan bahwa aku itu seperti apa, aku harus mempercayai diriku sendiri dulu. Ketika aku itu pekerjaan itu menjadi petarung, tetapi aku tidak mempercayai diriku, aku tidak akan sampai di dunia pertarungan itu. Seperti itu. Tapi kan alangkah baiknya kalau Anda itu jangan terlalu percaya diri. Anda itu juga percaya diri boleh, cuman tahu diri juga, karena terlalu sombong seperti kita lihat di TV. Anda bilang gak perlu latihan lawan Billy seperti itu. Itu kan Anda seperti melawan hal yang belum terjadi sudah Anda lawan. Itu kan sekarang hasilnya seperti ini, bagaimana? Jadi seperti ini bang. Jadi itu kan ini sama dengan bukan sebagai impianku sebagai petarung. Bagaimana aku mengharapkan sebuah kemenangan itu. Oke, ketika aku sudah tidak terlalu percaya diri dengan diriku, otomatis aku itu juga tidak percaya dengan Tuhan apa yang aku sembah. Karena aku percaya itu Tuhan itu ada di diriku. Ketika aku sudah percaya dengan diriku, apa yang harus aku lakukan. Dan aku tahu aku itu ada di tempat mana. Aku itu ada di televisi dan pekerjaanku sebagai pemain MMA, dan aku harus menunjukkan yang terbaik buat kawan-kawan semua. Untuk seluruh pecinta MMA. Terus jadi kemarin di ronde pertama dengar kan si Billy itu kan latihan ground fight di Bali. Iya. Jadi menurut kamu gimana? Kamu kewalahan di ronde pertama atau ya apa yang terjadi di ronde pertama? Sepertinya dia terlihat lebih unggul di ronde pertama. Ya, memang orang secara orang awam yang tidak tahu bela diri, khususnya ini dari itu saya jelaskan. Yang rasakan di atas itu kan saya. Dan sebelumnya pun saya sudah pernah bertanding dengan si Billy ini, dan dia juga mengalami kekalahan dengan saya. Dengan teknik kuncian yang dilakukan Billy itu dengan saya. Tetapi dengan itu hampir dalam satu ronde itu ada 5 menit pertandingan itu, dan kalau menurut saya Torek pelatih saya mengatakan bahwa sekian menit lagi gitu, ada sekitar waktu itu 2 menit sekian lagi untuk aku bisa bertahan. Dan dia dengan posisi yang seperti itu, seharusnya itu dia lebih cepat bisa mengelok aku, mengunci aku, dan meminiskan aku dengan kuncian. Nah, dari situ penjabaran dari perkataan ini, saya rasa si Billy itu masih di bawah saya levelnya untuk di bidang jiu-jitsu, di ground. Harusnya dia kalau udah posisi kayak gitu dia harus selesai cepat. Wah, itu udah pasti. Ya. Karena itu adalah posisi yang sangat enak gitu. Apalagi di dunia MMA. Karena di itu banyak hal yang bisa kita pikirkan, karena kita posisi di atas, kita kasih tekanan dengan lawan kita seperti itu. Nah, dari situ dia bang. Itu kan terus di ronde kedua, kenapa sebetulnya banyak sekali orang pada komplain Brando Mamana ini kalau sombong gayamu yang kayak gitu, oke lah, memang kamu seperti itu. Cuman kemarin hal yang paling aneh itu pertama
gaya silatmu tidak kamu keluarkan di pembukaan, terus kamu juga ngesrong langsung memukul, itu kan sebetulnya tidak kamu banget. Kenapa itu terjadi? Apa kamu nervous, atau kamu terlalu emosi, atau kamu ingin menang buru-buru hingga akhirnya ceroboh? Kalau nervous atau aku gugup atau apa itu tidak. Kenapa? Karena ini adalah sudah sebuah satu pekerjaanku. Karena pekerjaan itu adalah sebagai petarung, dan pekerjaan itu sudah bertarung. Itu dan tidak hal yang tidak baru lagi dengan aku. Apa itu tentang kepetarungan? Apalagi di atas ring. Nah, jadi kayak mana dengan ronde yang kedua itu tadi yang membuat aku istilahnya tertidur. Ya, yang kata dibilang orang semua itu seperti mati lampu. Iya. Ya, ada lagunya ya kan. Kalau ada orang bilang itu oktagon bukan kos-kosan. Iya, betul. Nah, jadi seperti ini dia bang. Jadi kayak mana ya? Kita itu selalu memiliki game plan. Nah, kita punya strategi. Tetapi ketika aku di situ, aku anggap ya, dan tidak salah juga kan ketika aku mengatakan diriku itu bagaimana. Karena aku lebih tahu diriku itu bagaimana. Apa kekurangan dan kelebihan aku lebih tahu. Ketimbang abang untuk mengapalkan, abang tidak tahu. Gitu. Ketika abang kucubit gini, kan abang yang merasakan sakit. Iya. Kalau abang nggak tahu, aku cuma masa gitu sakit aja atau apa itu kan seperti itulah istilahnya. Iya. Nah, jadi di situ aku kelemahanku itu adalah sebuah emosiku bang. Emosi. Jadi sebuah emosiku itu aku sudah tidak terlalu mengendalikan diriku lagi. Jadi apa game plan yang sudah selama ini saya pelajarin itu jadi buyar. Dan si kawan itu beruntung dan dapat pas momen yang tepat untuk mengenai kepalaku. Sebelumnya kamu pernah nggak sih kena pukul di bagian itu? Kalau kena pukul di situ, kalau kita sebagai petarung itu pasti sering, ya. pasti sering. Telak seperti itu. Itu sering. Bahkan kita kayak sparring itu sering tuh lebih keras dari itu pun sering. Tapi momen timing itu tidak pas dan kita tidak bisa KO. Itu tadi kena momennya pas, timingnya pas semua itu dan si kawan itu beruntung. Nah itulah yang dikatakan itu apa beruntung, bukan yang seperti katakan Billy yang kemarin itu aku menang beruntung. So bagaimana itu dikatakannya aku yang kemarin dengan dia itu menang beruntung, sedangkan itu betul-betul teknik kuncian. Itu teknik itu bang, aku pelajarin itu bukan cuma 1 hari 2 hari. Aku mempelajari Brazilian Jiu-Jitsu itu. Dari aku mengenalkan Brazilian Jiu-Jitsu itu sudah sangat lama. Tapi ketika kalau pukulan atau main striking ini itu ada dia pukulan putus asa. Nah ketika pukulan putus asa itu kena kadang enggak. Kalau kena mampus, kalau enggak capek gitu-gitu. Nah, yang aku rasa itu dia itu situ laki. Di situ dia keberuntungannya itu. Berarti dia kemarin itu beruntung ya? Iya, dia pasti beruntung. Kamu? Tapi kalau ketika dia itu tadi memiliki tendangan yang betul-betul mematikan, mungkin sampai saat ini kita tidak akan jumpa. Atau aku tidak bisa lagi berbicara seperti ini. Karena mungkin bakalan patah. Nah, efeknya saya oke-oke aja. Gitu. Jadi kamu nggak kapok kalau ditantang lagi? Oh iya, tidak kapok loh bang, orang itu pekerjaanku. Oke. Kalau misalnya itu ini tentang kekalahan ini bukan cuma baru sekarang aku merasakan kekalahan. Sebelumnya juga aku sudah merasakan kekalahan dan aku pengen mencoba untuk selain untuk apa? Ada juga yang komentar seperti ini kayak apa? Kamu itu udah tahu kalah, udah tahu KO, kamu masih berani sombong. Padahal kamu itu udah KO kena pukul, kamu masih kena pukulan-pukulan komentar itu. Apa kamu nggak ngedrop? Kenapa aku harus ngedrop? Emangnya dari yang dikatakan orang itu untuk mempengaruhi apa hidupku? Misalnya seperti mengkomen dengan hal yang seperti itu, ketika aku mendengarkan hal yang seperti apa yang dikatakan orang itu, tapi aku tidak berusaha untuk maju ke depannya, sama juga. Nah misalnya kayak mana? Aku ini mengambil hal yang positifnya aja ketika orang mengatakan aku itu ngata-ngatain aku. Situ aku mengambil hal positifnya. Kenapa? Karena inilah momen yang paling berharga pada aku. Ketika aku kalah seperti ini, orang berani mengasihkan masukan kepada aku. Secara tidak langsung hal yang positif dan ilmu-ilmu yang baru itu banyak orang mengasih komentar kepada aku. Tapi ketika aku tadi menang, aku yakin tidak bakalan ada orang yang berani untuk mengkomen aku. Ya, pujian-pujian semua. Iya, dan itu sangat biasa dan itu sangat manusiawi saya raja untuk di pekerjaan ini. Dan saya tidak akan pernah kapok. Mau siapapun lawan saya itu, seperti saya bilang dari awal, saya tidak pernah takut. Karena ya yang saya cuma cuma diri saya sendiri. Lawan saya yang terbaik saya diri saya sendiri. Ketika emosi saya itu tidak saya terjaga, ya seperti itu yang terjadi bang. Oh, paham bang. Tapi yang aku lihat lagi itu sebetulnya apa ya?
kayak sebelum pertandingan kamu pengen berkelahi sama dia itu settingan apa kamu memang hanya cari sensasi atau memang sudah emosi sekali atau gimana itu? Gini dia satu bang, kita bukan untuk macam settingan atau cari sensasi atau bagaimana. Satu dulu gini, pekerjaan kita berkelahi, gitu. Ketika aku mau berkelahi sama abang, misalnya aku, maaf ya aku gini-gini, otomatis pasti itu kayak mana? Namanya pun kita berkelahi gitu, coba bang, coba kamu pikirkan. Ketika orang berkelahi, kalau kita mau memang sederhana di situ, Nggak mungkin ketemu juga apa kabar. itu tempatnya di tempat pengajian, Nggak itu mungkin, tempatnya ya, di tempat ya. beribadah, di gereja atau di mana. Maksudnya seperti ini. Kita melakukan hal itu di tempatnya. Untuk atau seperti abang berkelahi di jalan, misalnya nih, abang jago berkelahi di jalan, abang menang, abang dapat apa? Abang menang nih, abang penjara, udah pasti abang bayar dan abang akan dicari keluarganya lagi. Oke, Tapi kan itu sebelum pertandingan, ngapain kamu menghabisin tenaga kamu? ya itu otomatis bang, karena kita kalau untuk mau yang seperti macam yang aku bilang sebelum itu, manusia semua memiliki kebatasan kesabaran dan aku kelemahanku di situ terlalu terbawa suasana. Jadi ketika aku mau mengekspresikan diriku, aku seperti ini. Kalau dia nggak senang ya terserah dia. Ya aku seperti ini, seperti itu. Jadi itulah apa kronologi kekalahan kemarin. Jadi kamu kalah dengan bangga ini. Hah? Iya, aku selalu bersyukur. Gini, kalau secara manusiawi memang banyak orang pasti menyesal, masih pakai kecewa atau apa. Gitu. Tapi kalau macam aku tetap selalu semua bersyukuri. Karena kunci kehidupan itu cuma hanya dua. Itu dari kecil aku diajarkan itu seperti aku harus bersyukur dan jangan takut. Ketika aku hal yang dua ini sudah aku jalani, itu sudah sangat tenang dan damai di hatiku. Dan aku akan tinggal menjalani bagaimana aku seharusnya. Yang paling penting aku itu di tempatnya seperti itu. Intinya seperti itu. Kita harus di tempatnya. Nah misalnya kalau macam abang misalnya kayak gini atau tidak di tempatnya, misalnya kayak macam ikan buat di darat ya mati. Tapi kalau ikan itu mau kayak mana mau berenang tapi tetap di air, ya itu oke. Memang kehidupannya di situ. Seperti itu kalau aku secara pribadi. Seperti ini banyak juga dari macam si Gunawan apa gitu, macam misalnya banyak yang juga mau turun kelas ke 45 ke 48. Kayak mana? Jadi seolah-olah orang ini kayak mana? Sudah menjudge seorang itu duluan gitu, membatasi bagaimana kemampuan seseorang itu memiliki kelemahan dan ini. Seperti itu. Kalau aku secara pribadi, kalau di dunia bela diri ini bang, aku hidup itu sudah di jalanan. Misalnya aku sudah banyak hal yang memang aku umurku masih ya banyak lah yang lebih senior di situ, tapi aku lebih menikmati kehidupanku ini. Misalnya ini, aku main ke 48. Kalau aku ke 48 main langsung sama juaranya main, kenapa enggak? Langsung ku bantai. Besok aku datanya main sama juara 48 main. Jangan pikir orang pula nanti aku apa kan lari kelas. Tapi aku akan kembali juga ke 52. Misalnya kalau aku dapat kesempatan. Tapi ketika tidak ada kesempatan dikasih aku di 48. Misalnya ini gini nih, aku main di 48 itu harus cari peringkat dulu nih. Aku nggak mau, ngapain? Aku lebih baik menyelesaikan dulu tugasku sama kawan-kawan lama yang ada di kelas 52 ini. Karena secara tidak langsung orang mereka itu semua berkata seperti itu. Orang itu sudah seperti khawatir ketika aku ada di 52. Tapi ketika aku nanti pindah ke 48, wah mereka semua menjadi merdeka. Seperti itu. Tidak ada nanti yang ngata-ngatain mereka, tidak ada nanti yang karena ya itulah di dunia pertarungan itu selalu ada risikonya bang. Itu jangankan ada apa, sedangkan makan aja pun kita memiliki risiko. Salah kesel. Jadi gara-gara abang kesel makan, abang nggak mau makan lagi. Ya wajib harus makan. Ya itu. Jadi aku kan itu. Jadi aku gara-gara dikibulin orang, aku kalah seperti ini, aku tidak main di MMA lagi. Sorry dulu gitu, bukan mereka yang untuk jalanin ini. Dari awal itu dulu itu sudah pilihan hidupku. Jadi aku tahu itu apa risikonya dan apa akan terjadi. Jadi kemungkinannya gimana kalau kamu bakal tarung di 52 ketemu Gunawan dulu baru nantang Billy atau kamu turun di 48? Seperti ini bang, kalau misalnya aku menentukan lawanku itu,
apapun yang kukatakan macam seperti yang kemarin aku pengen lawan si Billy atau siapa, tapi aku itu selalu ikuti secara prosedur yang dilakukan pihak OnePrep. Harus juga aku mengikuti ketika orang pihak OnePrep itu kamu harus melawan ini gitu. Nah tapi kalau aku secara pribadi, siapa yang paling jago di dunia MMA khususnya di OnePrep, aku lebih suka melawan orang yang lebih jago dari saya, Bang. Ketika aku melawan orang yang di bawah kemampuanku. Seperti itu. Kenapa? Aku banyak dapat pengalaman. Misalnya aku lebih rasanya itu betul-betul bertarung gitu. Tapi ketika aku melawan orang lemah, ngapain? Kayak gitu. Jadi gimana di next pertandingan kamu masih mau sombong lagi, percaya diri kamu ngalahin musuhmu 1 menit atau 10 detik seperti itu masih kamu lakukan? Aku kembali dulu bertanya kepada abang. Dalam sisi apa yang abang merasakan aku sombong? Maksudnya dalam segi apa kok aku merasa sombong? Seperti itu. Abang yang menanyakan itu. Karena kan kamu sudah sebelum kamu memprediksi pertandingan yang sangat cepat, pertandingan atau kamu terlihat dengan kalimat-kalimat meremehkan lawan dengan berbicara aku nggak perlu latihan keras karena kasihan nanti musuhku, kan seperti itu kan sama dengan kamu sudah merasa kamu di atas angin. Itu gini bang, itu tidak kusalahkan juga abang untuk menanggapi hal yang seperti itu. Tapi aku punya uang nih, aku beli satu barang dan aku pakai barang itu biar dilihat orang. Jadi abang suka aku punya uang itu, aku memiliki barang itu, aku simpan di rumah kayak gitu. Jadi ngapain aku beli barangnya itu? Paham nggak abang maksud? Ketika aku di duniaku di situ, ya aku harus seperti itu. Aku harus melakukan hal yang seperti itu. Nggak beda ini game loh, ini game. Ini sebuah game. Kita bertemu lawan musuh, lawan jenis sama kayak kita naksir dengan seorang perempuan. Kita udah pede, aku ganteng kok pasti cewek itu mau sama aku, kan nggak bisa kayak gitu juga. Kenapa tidak bang? Tapi pada umumnya manusia kayak macam abang beli buku juga kan abang pasti ngeliat dulu sampulnya kan. Tapi ketika abang belum mempelajari isi buku itu apanya itu, abang belum tahu itu apanya. Bagaimana itu isi buku itu sedalam-dalamnya. Tapi ketika abang cuma melihat sampulnya itu kan, oh ini gue tertarik nih, aku tertarik untuk membeli buku ini. Dan abang untuk bisa membaca itu dan abang tahu itu buku itu, kan gitu. Nah tapi ketika abang cuma melihat di depannya aja tidak tertarik, sampulnya abang tidak tertarik, pasti abang tidak mau membelinya kan. Ya seperti itu juga di dunia pertarungan ini bang. Gitu. Orang kan mau bilang apa aja dia kan tidak tahu kayak mana kekarakteranku sesungguhnya, dia tidak tahu. Kejalanan hidupku kan mereka tidak tahu. Gitu. Nah, jadi ngapain aku harus capek membuang energi untuk memikirkan mereka? Aku lebih baik memikirkan apa yang harus aku lakukan untuk kedepannya. Bukan berarti aku selalu gara-gara aku tertidur itu tadi aku selalu bermimpi. Sekarang aku sudah bangun dan aku harus tetap lagi ke depannya harus lebih bagus lagi. Dan aku percaya itu pasti semua manusia memiliki hal yang seperti itu. Ketika dia pengen melangkahkan kakinya ke depan, dia akan meraih dan menuju apa yang ingin dia langkahkan. Gitu. Well, itulah seorang Brando Mamanah. Ada aja selalu jawabannya dari dia. Tapi apapun yang dia lakukan, poin yang paling terpenting adalah apapun yang dilakukan, baik buruk, kalimat-kalimat, foto-foto yang diupload dia, itu kembali ke orang netizen semua. Ya itu kalian terserah kalian. Ambil positifnya saja. Iya, ya, itu yang perlu. Ya itulah petarung. Petarung pun juga butuh main TikTok seperti dia. Iya. Itu manusiawi. Oke, apalagi pertanyaan apa sebelum kita saya rasa sudah. Karena aku sudah. Ntar lagi ini mau biasa aku mau apa dulu menjalani kehidupan ini dengan happy. Oke lah, udah paham ya. Kita semoga di pertanyaan selanjutnya lebih baik lagi. Oke, Joshua, thank you.